Ya, oke, ini sebentar. Oke. Ini Kang Irfan sudah bergabung, sudah saya add. Masuk nggak ya? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi di mana ini? Mana, apa kabar? Lagi jalan-jalan ya? Saya tadi nemenin Kang Abik Oh, sarapan, lagi ada acara di Bandung. Terus tadi sarapan nemenin Kang Abik di BGG, namanya itu di Jatinangor. Sekarang Kang Abik udah berangkat, ada acara lain. Ini di tempat golf BGG. wah keren. Oke. Cuacanya gimana di sana? Mendung, hujan, terang benderang? Sejuk, dingin. Sejuk. Ya, Di sini di Larangannya hujan pakai terus ini, hujan jaket. badai. Yes. Oke, ini tadi Kang Wildan sudah mulai bergabung ini sebentar, saya terima. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Nah ini dia. Halo, Assalamualaikum Kang Wildan, salam kenal. Salam. Bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, Kang. Baik ya, alhamdulillah. Wah itu backgroundnya bagus banget Kang itu Kang. Buku-buku keren. Lagi sibuk apa ini Kang Wildan? Ya minggu mah santai lah. Lagi enggak. Keren. Sama Koko juga ya kita? Iya, ini sama ini Mas Koko. Kita nunggu juga ini. Yes, pokoknya pagi hari ini ya IG Live FLP oke. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya. Meskipun acara sudah berlalu, tapi masih apa ya, suasana Anugerah Pena itu masih terbawa-bawa sampai sekarang. Banyak sekali teman-teman kemarin yang khususnya yang di area Jawa Tengah bertanya, terus kok bisa masuk ya? Saya masuk nominasi ya, ada apa ya dengan naskah saya? Kok bisa menang ya? Nah, nanti ini mungkin juri-jurinya ya bisa memberikan statement seperti itu. Kenapa sih kok naskah-naskahnya bisa masuk nominasi dan kenapa kok tidak bisa masuk nominasi? Ada apa ya? Karena Anugerah Pena kan ajang bergengsi di FLP ya, 5 tahun sekali yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya. Malah saya itu berpikiran begini yang ke depannya, kalau bisa ada kategori baru untuk indie. Kayaknya kan sekarang lagi bergelut kan, apa itu terbitan indie, teman-teman yang banyak menerbitkan indie, kalau bisa itu ada apa ya, semacam untuk nominasi baru seperti untuk khusus kategori indie. Itu kayaknya menarik. Atau enggak, ini jangan 5 tahun sekali, 2 tahun sekali. Biar semakin produktif teman-teman. Bisa tuh 2 tahun sekali kayaknya enak. Supaya ada harapan ini ya. Iya. Tapi kalau untuk indie sebenarnya kemarin juga yang indie masuk ya. Iya. Jadi tidak ada kategori yang mayor dan indie. Jadi selama ada ISBN itu masuk. Dan biasanya sekarang menerbitkan sendiri aja bisa ada ya. Iya, iya. Kemarin ini ya, ada ini juga ya, dialog dengan yang menang-menang ya, minggu sebelumnya ya. Iya. Ini. Baik, kita langsung mulai saja ya, sambil menunggu Mas Kokonata, karena pada hari ini juga ada kegiatan FLP Zoom, yaitu tentang
penelitian ya di bidang literasi bersama Mbak Intan Safitri juga. Jadi ini berbarengan. Begitu. Tapi sepertinya ini acaranya juga yang menarik yang ditunggu oleh teman-teman semuanya. Kemarin kan banyak yang tanya-tanya. Semoga nanti ada rekamannya. Saya nggak bisa gabung. Aduh, wah ini sangat sayangkan sekali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat FLPU semuanya ada dimanapun berada ya. Selamat bergabung di IG Lab FLPOK yang diadakan oleh bidang humas. Khususnya ini setiap 1 bulan 2 kali ya. Pekan pertama dan pekan terakhir seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan ngobrol santai saja ya tentang tips ya, terutama ini tentang masih nuansa anugerah pena. Nah, kalau minggu kemarin kita menghadirkan para pemenangnya, nah sekarang kita hadirkan para juri-jurinya, orang-orang yang berkecimpung ya di balik layar anugerah pena seperti itu. Nah, di sini sudah ada 2 narasumber kita, sebenarnya ada 3 yang nanti kita tunggu. Yang pertama ada Bapak Dr. Muhammad Irfan Hidayatullah ya, selaku Ketua Juri Anugerah Pena. Kemudian ada Bang Wildan Nugroho selaku Juri kategori novel dan non-fiksi. Dan nanti juga akan ada Mas Koko Nata untuk juri kategori blog. Semoga nanti Mas Koko juga bisa bergabung bersama kami. Nah, begini. Ini nanti silahkan nanti dari para narasumber ya, nanti saya kasih waktu untuk memberikan semacam statement tentang naskah-naskah ya, terutama yang masuk di meja juri seperti itu. Begini, kalau dilihat kemarin saya juga sempat mengikuti IG live-nya Kang Irfan ya, ketika ini naskah-naskah yang masuk itu. Begini Kang, kalau menurut Kang Irfan sendiri, sebenarnya bagaimana sih kualitas naskah yang sudah masuk di meja Dewan Juri? Dari keseluruhan naskah itu secara kualitasnya bagaimana? Seperti itu. Silakan. Ya, terima kasih Agus ya yang ini Koko ini udah bergabung. Yang sudah bergabung ini. Oke. Ya, sambil menunggu ya, kita lanjutkan. Jadi, memang naskah-naskah yang bergabung atau dikirimkan oleh para peserta ke alamat saya ya, kemudian ditampung di rumah saya, itu relatif banyak ya, banyak untuk beberapa kategori gitu. Tapi ada yang sedikit juga dalam kategori yang lain. Tetapi pada umumnya menurut saya ada sedikit peningkatan ya dari anugerah pena yang sebelumnya. Anugerah pena sebelumnya kan mungkin lebih sedikit lah jumlahnya, kemudian apa istilahnya, persaingannya juga lebih longgar. Kalau sekarang kan saya sounding terus tuh, siapapun bisa ikut selama masih memiliki NRA FLP gitu. Akhirnya kan GG ikut, kemudian siapa Azura Dayana ikut, kemudian juga yang novelis yang lain juga banyak yang ikut, yang sudah Nafiah ya ikut, kemudian cerpen juga lumayan relatif banyak, dan puisi juga banyak yang bagus gitu. Nah mungkin yang kategori baru yang apa istilahnya masih jadi tantangan ya, seperti film pendek gitu, itu tidak banyak yang ikut, dan kemudian kualitasnya juga masih perlu di apa istilahnya ditingkatkan mungkin ke depannya, karena kan produksi film hanya untuk ikut lomba itu juga jadi permasalahan kan, seperti itu. Dalam waktu sekian akhirnya kan film yang ada diikutkan gitu. Nah, karena film yang ada diikutkan itu mungkin film yang seadanya aja supaya ikut kontestasi gitu.
Nah, kemudian yang paling banyak itu non fiksi ya, non fiksi itu banyak sekali. Novel non fiksi itu banyak. Dan itu menandakan bahwa non fiksi atau buku-buku tentang keislaman gitu, buku tentang self help ya, tentang psikologis, kemudian tentang psikologi ya, gitu, dan tentang remaja, dan itu banyak seperti itu, banyak. Tapi ya banyak dan hampir tipikal ya, seragam seperti itu. Karena mungkin yang diperlukan penerbit-penerbit itu ya kayak gitu. Akhirnya mungkin nanti Wildan juga bisa menjelaskan bagaimana tipikalitas yang ada, kemudian mana yang terpilih seperti itu. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kang Irfan. Selamat datang Mas Koko, Nata. Ya, selamat bergabung. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik, untuk selanjutnya untuk Kang Wildan sendiri, ini kan Kang Wildan kan diamanahi untuk menjadi juri kategori novel dan non fiksi ya. Nah, kalau menurut Kang Wildan sendiri secara kualitas karya naskah dari teman-teman FLP itu sendiri bagaimana? Yang sudah masuk seperti itu. Ya, untuk novel dan non fiksi kemarin ya betul ya Kang, kata Kang Irfan tadi betul, cukup banyak jumlahnya gitu, cukup banyak jumlahnya, jadi lumayan banyak yang harus dibaca. Dan tapi alhamdulillahnya juri juga tidak sendirian gitu. Jadi ada beberapa orang dan dibagi dan ditukar gitu, kemudian didiskusi. Ya kalau tentang kualitas sendiri apa ya, beragam sih ya, beragam. Jadi dari sekian dia yang masuk itu bisa dipilih yang menonjolnya ada beberapa sih, tapi yang lainnya memang secara kualitas sih tidak jelek gitu, cuman memang kurang menonjol aja, jadi cukup tadi ya tipikal gitu ya, jadi seragam tentang apa ya, maksudnya tentang misalnya tentang remaja itu, tentang pendidikan juga banyak, tapi kebaruan-kebaruannya mungkin kurang lah, maksudnya masih standar lah seperti itu. Jadi yang menonjolnya ya kita kasih, kita baca lebih lanjut lagi, mungkin tadi saja akhirnya beberapa ada yang keluar di nomine ya, seperti itu sih. Nah yang sudah kita saring ini kualitasnya cukup apa ya, bagus, jadi dan persaingannya juga jadi ketat itu, akhirnya kita cukup apa ya, diskusi ya, cukup agak beberapa kali gitu, sehingga memutuskan mana nih yang harus diputuskan untuk jadi yang paling baik gitu. Jadi memang secara kualitas untuk yang tersaring ini cukup bagus. Jadi persaingan juga agak ketat lumayan gitu. Oke, ya. Memang kemarin itu kalau saya lihat ya, untuk yang masuk nominasi itu, wah itu berat-berat ya. Cara pesaingnya untuk novel-novelnya berat-berat ya. Ada yang dari Gramedia juga, wah. Pikiran saya itu nanti yang dari Gramedia yang menang begitu, ternyata di luar ekspektasi. Nah ini nanti tolong apa itu dikupas, kenapa kok nggak bisa menang? Kemarin banyak teman-teman bertanya, yang apa itu karya siapa itu ya, belok kiri langsung atau apa itu ya, yang dari Gramedia? Salah Aci. Jadi iya ITM. Jadi di novel tuh ada keluar kan 6 ya, 6 nominasi ya. 6 nominasi, nominenya ada 6, Aci itu ada 2, ada dari Langsing dan itu ada 2 itu. Itu dua-duanya diterbitkan oleh dia. Secara kualitas ya mungkin apa, dengan lihat Gramedianya aja dulu udah cukup apa ya, wah ini kayaknya nih ekspresinya bagus gitu ya, gitu. Iya, memang bagus waktu dibaca juga
Tapi kebetulan agak intens baca yang Bellotri langsung itu juga menarik ya. Jadi dari awal sampai akhir ya ceritanya memikat gitu, kemudian juga sangat apa ya, filmis gitu. Itu kalau misalnya difilmkan sangat bagus. Tentang keseharian itu ringan tapi berisi, tetap punya muatan yang sangat bagus gitu. Sama juga dengan yang satunya lagi karya ATM juga, Oh My Baby Blue ya, tentang bagaimana seorang ibu yang baru pertama kali melahirkan ya, baru melahirkan, kemudian dia Baby blues dengan apa ya, berkonflik dengan bagaimana sih karirnya, bagaimana ya, itulah itu juga sangat bagus. Kemudian yang sisanya ada karya GG ada 2 juga ya, kemudian ada dan juga 2 yang terakhir adalah karya Azura Dea. Itu semua memang sangat bagus. Jadi waktu kita melakukan pendirian, waduh cukup berat memutuskan mana nih yang kira-kira paling baik. Jadi akhirnya ya ada kan keluar karya Azura Dea ya, yang Latitude 353 sekali. Mungkin yang novel gitu kan. Oke. Baik ya. Oke, untuk selanjutnya nih Mas Koko sudah bergabung ya. Kemarin untuk Mas Koko sendiri untuk juri kategori blog ya Mas ya. iya. Jadi ya, ini kayaknya ini baru yang pertama ya, kategori pertama kali atau baru pertama kali. Gimana Mas Koko? Ya, jadi kemarin itu saya dan Bang Aswi ya jadi yang jadi juri blogger, dan memang ini kategori baru. Itu total yang masuk penjurian itu ada 29 blogger. Jadi ini kan blogger ya, jadi keseluruhan konten blog gitu. Jadi memang pada akhirnya juri membaca semua konten yang ada di blog. Ada total 29 yang masuk, jadi itu dibaca semua, tapi kita batasin dalam rentang sekitar 1-2 tahun. 1-2 tahun kita lihat mana yang konten-kontennya itu ada beberapa kriteria. Yang pertama itu originalitas dari si konten blog itu sendiri. Terus kemudian kan kecenderungan teman-teman sekarang itu konten blog itu banyak kayak sponsorship kayak gitulah. Jadi mereview produk, terus kemudian meresensi produk juga gitu. Tapi sebenarnya itu bukan konten asli dari si blogger itu sendiri gitu. Nah, kemarin kita lihat sih yang original tuh yang mana aja gitu. Terus kemudian ini yang memang belum kita nilai. Kalau ke depan kita juga akan lihat gitu berapa banyak si blogger itu menulis tentang FLP. Kemarin tuh belum sampai kita nilai. Mungkin kalau ke depannya akan kita lihat, misalnya ini kan blogger FLP gitu. Nah, dia sendiri mengupas baik karya, baik penulis dan kegiatan FLP itu sebenarnya berapa banyak. Harapan saya pribadi sih ke depan nanti blogger memang kriteria ke FLP-an itu akan menjadi salah satu aspek penilaian. Seperti itu, sehingga kalau sekarang kan boleh dibilang karena baru pertama kali, kita lihat dari segi originalitas secara umum aja dulu. Tapi ke depan selain originalitas tulisan itu sendiri, kita harapkan banyak juga konten-konten tentang FLP di dalamnya, baik itu tentang ya buku, karya FLP yang lain, ya kegiatan, baik tentang tulis FLP, sehingga kalau kita kan kemarin minggu lalu kita juga sempat sama Kang Arul kan bahas tentang FLP di media sosial gitu. Ternyata misalnya tentang penulis FLP itu sendiri, kalau misalnya kita coba cari di Google masih sedikit gitu, atau tentang FLP sendiri masih belum ada kata yang spesifik yang menonjol gitu. Nah, ke depan
kita harapkan teman-teman blogger banyak menulis karya FLP, penulis FLP, kegiatan FLP, sehingga kalau dicari di Google itu ada tentang FLP itu langsung mengacu ke Formulir Carpena, bukan ke FLP yang lain. Karena kalau sekarang kalau misalnya terutama FLP ya bukan Formulir Carpena. Kalau Formulir Carpena ya alhamdulillah sudah spesifik sih ke organisasi penulis gitu, Formulir Carpena. Tapi kalau misalnya dicari kata tentang FLP itu masih campur baur dengan berbagai hal lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi ini ya untuk pertama kali ya, tapi dari kualitas insya Allah 29 ya Kang ya, masuk ya? Ya, 29. Ini cukup bagus sih ya untuk para blogger FLP, apalagi sekarang kan sudah ada bidang sendiri untuk blogger seperti itu. Semoga nanti ke depannya menambah lagi ya tahun depan seperti itu. Ya, untuk Kang Irfan ya, Kang Irfan kemarin ini terkait naskah puisi Kang Irfan, ya mungkin Kang Irfan juga ikut menilai ya. Alasannya kenapa kok bisa menang? Ini teman-teman lagi nunggu ini. Pasti banyak kan masuk. Saya juga kemarin ngirim. Iya, puisi ini termasuk yang banyak peserta ya, banyak peserta yang mengirimkan, bahkan ada yang mengirim beberapa buku gitu ya, mengirimkan beberapa buku. Cuma ini menjadi pembuktian saja sih bagaimana puisi itu, posisi puisi di Forum Carpena ya, posisi puisi di bahagia juga banyak yang mengirimkan, dan itu teman-teman yang sudah biasa menulis gitu ya, yang biasa menulis puisi, termasuk Agus di sini ya. Tetapi ya puisi bukan sekadar tulisan curhat atau tulisan-tulisan ekspresif ya, individual gitu. Puisi-puisi yang hadir itu banyak yang masih pada tingkat itu. Ada yang hubungannya dengan guruan dia, atau ada yang perasa dia tentang romansa dan sebagainya, tentang kehidupan sehari-hari. Belum ada puisi yang bergagasan. Itu ada beberapa yang punya titik tematik gagasan yang bagus ya. Kemarin kan yang dipertimbangkan itu kan ada siapa tuh, lupa lagi, Dian ya, dari Palembang kalau nggak salah, itu tentang perempuan kan, tentang perempuan. Terus kemudian ada Batara Al-Isra gitu, itu tentang laut dan lokalitas, kemudian globalitas gitu ya, kegelisahan tentang alam gitu. Nah, sementara yang lainnya itu acak gitu, acak, dan seolah puisi itu dengan mudah sekali bisa ditulis oleh siapapun, asal puitis gitu. Asal puitis. Betul. Asal puitis. Padahal kata puitis itu bisa ada pada karya apa saja ya. Ada cerpen yang puitis juga, ada non fiksi yang puitis. Nah, puisi udah pasti puitis. Jadi harus lebih dari puitis. Harus menampakkan satu estetika estetika gagasan yang dalam hal ini puisi akan lebih sulit dibandingkan yang lainnya kalau sudah masuk ke gagasan. Makanya yang terpilih akhirnya Batara Al-Isra ya, karena gagasan-gagasan tentang globalitas, lokalitas, laut itu ditulis dengan bagus. Ada dua kan, yang satu kalah oleh intensitasnya sama yang menang ya, yang puisi yang menang. Jadi bukan orangnya tapi karyanya yang menang gitu. Jadi misalnya sekarang buku puisi terbaik akhirnya jatuh pada Batara Al-Isra. Dan ini tantangan sebenarnya buat orang Jawa Tengah seperti Agus gitu, buat orang Sumatera
Selatan, Sumatera Barat juga, kemudian Sumatera Selatan, untuk tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang individual yang siapapun merasakannya, misalnya tentang cinta ya gitu-gitu aja kan, tentang kegelisahannya gitu-gitu aja. Tapi bagaimana lokalitas-lokalitas itu menjadi ruhnya gitu. Di situ juga ada kekritisan ya terhadap cinta juga, terhadap dunia, terhadap alam gitu. Dan itu ada di Batara Alisra. Kebetulan buku yang satu lagi ya selain yang menang ini saya memberi pengantar juga kalau misalnya atau pernah membedahnya gitu. Dikira itu sudah capaian tertinggi Andi Batara, tapi ternyata ada buku lain lagi yang terbaru yang menurut saya itu lebih dalam lah. Jadi ini PR bagi apa ya, bukan komunitas tapi subkomunitas di FLP yang bergerak di puisi ya, seperti di Lixitera ada yang masuk ya, itu Dian ya, ketika perempuan berbicara, dan itu bagus. Jadi perspektif perempuan tentang perempuan dari seorang dokter gitu, dan ya sayangnya masih ada yang lebih bagus gitu di Batara. Ya, itu mungkin. Oke, Mas, ini PR ini ya. Jadi PR buat teman-teman semuanya. Makanya di FLP harus ini ada kajian khusus tentang puisi ya ke depannya agar biar lebih berkualitas lagi.